Itu saya nggak setuju ada revisi undang-undang KPK. Bahkan terakhir di sebelum rame-rame ya, demo-demo itu saya bilang bahwa kalau draftnya ini menurut saya lembaga KPK diperlemah lembaganya ya. Kenapa KPK diberi kewenangan lebih? Karena yang dia kejar, yang dia tangkap adalah pelaku tindak pidana yang disebut dengan extraordinary crime. Enggak, ini korupsi ini bahaya nggak? Iya, Lu bahaya, Pak. Betul. Korupsi itu merusak tatanan tidak hanya ekonomi, sosial juga. Oke, welcome to Total Politik dan jumpa lagi di ruang temu Total Politik kita bersama siapa Dit? Wah, juru bicaranya para juru bicara. Iya. Juru Memang kamera. tugasnya itu bicara, Bos. Iya. Padahal dulu itu mengawali karirnya bukan dengan bicara. Iya. Karena tulisan-tulisannya dahsyat, Bos, tentang hukum ya kan. Dan beliau ini alumni teknik ternyata. Iya. Tapi itulah hebatnya ya. Iya. Artinya belum tentu apa yang kita sekolahi itu Iya. menjadi masa depan kita. Iya kan? Iya Mas, gimana Mas? Iya. Ya, Mas Johan Budi. Johan Budi. Ya. Johan Budi Sabto Prabowo. Pri. Pribowo. Ya, Pribowo. Ya, ada yang bilang Johan Budi SP, Johan Budi Surya Paloh. Bukan. Mantap juga. Iya. Belok salah lu ini mantap juga. Mas, ini gimana Mas bisa jadi urusan hukum-hukum ini tapi kuliah teknik dulu. Iya. Kasih dulu Ada, bikin. ada Itu cerita, jadi redaktur ini, hukum. Ada cerita menarik ya waktu saya masih di KPK ketika sosialisasi tentang apa korupsi lah, anti korupsi. Kemudian ada MC-nya meminta waktunya kami persilakan Pak Johan Budi Sarjana Pendidikan. Itu story. Iya. Padahal SP itu nama panjang, jadi nggak pernah. Saya kan nggak pernah pakai gelar dari dulu. Iya. Johan Budi SP itu sebenarnya trademark saya ketika di Tempo itu. Ketika jadi wartawan itu selalu nulisnya di apa? Di Title-nya itu kan Johan Budi SP. Itu saya pakai sampai sekarang. Iya, SP-nya nggak dijelaskan memang kan. Iya. Ya. Udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Iya, iya. Nah, terus cerita gimana Mas Jo? Apa bisa meloncat dari orang teknik Jadi orang teknik juga. iya, Teknik-teknik persidangan. Iya, sangat mengerti hukum, specialty anti korupsi dan kayaknya itu yang membuat Anda Ya, jadi juru bicara saya presiden lama juga jadi wartawan ya di majalah Forum, kemudian pindah ke Tempo, majalah Tempo. Loh, Kebetulan saya biasanya kan orang Tempo dulu baru Forum. nggak Forum Anda ini dulu, Forum dulu baru Tempo. baru Tempo, diajak ke Tempo. 19 tahun berapa ya ke Tempo, 95 apa 96 lupa ya. Setelah Forum. Setelah Forum Forum tuh sama Bang Karni sama Karni. Opung Panda ya. sama Bang Panda dulu. Saya pindah ke Tempo. Nah, saya beberapa kali megang ini apa, pernah jadi jabriknya rubrik investigasi Di Forum di Tempo. Tempo. Dan itu ini apa, ngurusin masalah hukum juga, apa nulis tentang hukum tentang korupsi juga. Dan banyak pengalaman di situ. Kemudian pada satu ketika ada KPK buka lowongan. Jadi waktu itu baru pertama kali. Jadi saya angkatan pertama di KPK itu. Tahun 2002 ya, Pak Ruki ya, Bang. 2005 ya. Enggak, KPK itu berdiri 2003, tetapi ada pegawainya baru 2005. Kan Desember 2003 dilantik kan. 2004 tuh belum ngapa-ngapain, masih apa namanya, nyusun program kerja, nyusun pegawai. 2005 baru rekrutmen secara terbuka ke luar. Itu Saya termasuk daftar. penyidik-penyidiknya segala macam. Berarti belum ada OTT dari 2003 Belum ke ada, 2005 belum ada. OTT belum ada, Pak. 2004 belum ada, belum ada. Itu masih
Dulu istilahnya pegawainya itu 2004 tuh masih minjem polisi, minjem jaksa, Kementerian Keuangan, kemudian BPKP dulu itu kalau nggak salah ya. Kemudian baru 2005 pertengahan itulah rekrutmen dari luar. Saya daftar, kebetulan waktu itu ada lowongan untuk staf di dulu istilahnya fungsional ya, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, nggak ada humas dulu. Nah, terus karena saya cita-cita saya pengen ikut memberantas korupsi secara langsung gitu ya, saya coba ngelamar gitu. Lalu terjadilah proses seleksi, lama juga itu seleksinya. Akhirnya saya diterima. Pertama kali itu saya jadi fungsional di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Oh, itu untuk ini ya, preventif itu pencegahan Mas ya? Pencegahan, ya, pendidikan sama apa namanya? Sebenarnya di situ ada fungsi humas juga. Oh, berarti Mas Pak Eri waktu itu Eri Riana Harja Pamungkas. Mau nggak mau kan KPK perlu humas kan. Saya ditunjuk oleh pimpinan KPK waktu itu untuk ngurusin soal medianya gitu lah, kira-kira gitu. Jadi saya itu benar-benar kerja sendiri, bikin rilis, kemudian ngirim ke media sendiri bener, nge-fax dan lain sebagainya. Kemudian lama-lama KPK butuh semacam juru bicara lah waktu itu, karena sudah ada nangkep pertama itu kalau nggak salah Gubernur Aceh, mantan Gubernur Aceh. Abdullah Puteh. Oh, itu kasus pertama yang Anda juru bicarai. Kalau nggak salah itu kasus KPK pertama. Helikopter kalau nggak salah Mas ya? Nah, iya kan? Nah, itu kan harus ada yang menjelaskan ke publik kan. Nah, waktu itu ada deputi yang ditunjuk. Kalau jangan ini Johan aja yang pernah jadi wartawan jadi tahu gitu. Lalu saya ya itu jadi juru bicara itu. Oh, gitu, kasus pertama Abdullah Puteh berarti ya, karena modal pernah jadi wartawan. Kemudian kasus-kasus lain muncul beruntun lah kira-kira gitu. Nah agak unik saya itu dulu, saya fungsional, staf, tapi saya bekerja itu atas perintah pimpinan. Harusnya kan ke direktur kan. Di atas direktur masih ada deputi, baru pimpinan gitu. Saya staf biasa. Karena itu saya diminta, jadi kantor saya awal itu waktu itu di Juanda, belum di Kuningan belum. Setnek punya gedung ya Mas ya? Setnek sama yang bekas DPA dulu. Oh di istana dong? Di kantor Wapres sekarang ya? Dekat di One Team Press? One Press. Di situlah. Dulu jam 8 sampai jam 5 itu saya ngantor di Juanda. Setelah jam 5 pindah. Kadang di ruangan Pak Ruki, ruangan Pak Tumpa. Loh iya ini bener di ruangan Pak Eri gitu. Nah, sangat krusial ketika ada kasus ini penyidik KPK yang ditangkap. Apa Mas waktu itu ya? Ada 2006 yang meres saksi 200 juta kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu saya beda pendapat. Waktu itu pimpinan udah jangan kita usut aja tapi jangan dipublikasikan dulu. Saya bilang nggak bisa. Sekarang nggak ada yang bisa disimpan, saya bilang gitu. Pasti wartawan itu tahu karena saya bekas wartawan pasti nelisik, bener kan? Besoknya ada salah satu media nasional udah muat itu gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita menjelaskan itu. Awal-awal masih sering agak-agak keliru. Penahanan itu dulu pernah saya bilang penahanan saya sih tahan 30 gitu. Pak Tumpak jawab, baca. Saya dipanggil ke ruangan beliau. Johan, kau pakai KUHP mana nih? Perancis ya kau pakai.
salah ini yang bener kan 20, 40, 30. Awal-awal itu. 30. Dari situlah kemudian hampir setiap malam saya di ruangannya Pak Tumpak itu. Belajar tentang bagaimana proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian saya kan dari teknik kan. Saya itu menggunakan logika bagaimana bahasa-bahasa hukum yang menurut saya agak jelimet itu Barang siapa? Gitu itu kan. Barang siapa? bisa dipahami oleh publik secara sederhana gitu. Sehingga muncullah yang kemudian sampai sekarang dipakai juga oleh jaksa dan polisi adalah telah ditemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Nah itu gimana? Itu cara yang ini. Itu formula menemukan Johan formula itu. Itu saya berani Johan ini formula kenapa kok orang jadi tersangka gitu. Jadi proses penyelidikan itu kan mencari bukti-bukti yang kemudian bisa menemukan tindak pidananya. Harus ada namanya mens rea. Dulu saya belajar juga mens rea itu apa gitu ya. Kemudian setelah ditemukan 2 bukti yang permulaan yang cukup, maka orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Itu saya gunakan itu. Pokoknya coba kamu perhatiin awal-awal ya. Sebenarnya saya nggak banyak ngomong itu aja. Senjata Eropa yang cukup. Saya mau langgar pasal ini, contoh gitu aja. Sampai hari ini formula itu dipakai ya Mas ya. Kemudian sekarang udah populer itu. Dulu enggak, dulu awal-awal perhatikan aja. Berarti Mas, Mister dua alat bukti. Ari Ini Putra Jaksa Agung yang dulu Pak Enarman, bukan Arman, Abdurrahman Saleh, Lopa, bukan. Pak Lupa Basrif yang Arif. Basrif Arif. Itu kalau bercandain saya, Mas Johan ini modalnya 2 Udah bisa kalau ngangkut bercanda orang. gitu, Mas, jangankan Basri ngambil kemana-mana modal itu aja. Mas, jangankan Jaksa Agung, Ari Putra ini kalau mau marahin anak buahnya, menurut 2 alat bukti ya, gitu dia Ya pakai. udah, itu valid tuh. Kasus apapun bisa dipakai. Alat bukti penipuan. Ini baru satu bukti lain mana? Satu tuh kayaknya mungkin dia keselip, nggak Satu sengaja. bukti bukanlah bukti, Bos. Kalau 2 alat bukti ini sohih nih mens rea agak serius. Itu Johan Budi punya legacy ya. Iya benar juga Mas ya. Ya itu Iya, bener lah, saya bener mengembangkan itu. Iya pas Kemudian gue baru sadar gue ya juga. bahwa orang memahami hukum itu simple gitu loh. Saya gini, bagaimana sih membuktikan KPK itu? Saya dulu di ELC kan sering diserang. Banyak yang nyerang dulu kan, anggota DPR lah banyak nyerang saya dulu di ELC itu. Siapa dulu? Teman debat utama siapa? Disebut lah nggak enak. Itu itu aja saya bawa ke logika saya aja untuk memastikan KPK itu benar atau tidak benar. Itu kan ada satu mekanisme di mana di pengadilan kita challenge nanti di pengadilan gitu. Apakah yang dituduhkan oleh KPK ini benar atau tidak? Ada wasitnya, siapa itu? Hakim. Kalau lawyer tersangka pasti menganggap tersangka tidak bersalah kan, kayaknya benar. Demikian juga KPK. KPK pasti menganggap bahwa apa yang dia lakukan benar. Ada 2 alat bukti yang cukup tadi. Gitu. Apalagi zaman Anda SP3 belum laku kan Mas, belum ada SP3. Nggak boleh SP3 kan. Baru perubahan revisi undang-undang 19 2019. KPK bisa SP3. Iya, jadi 2 alat dulu bukti. Dulu nggak ada. Nggak boleh dulu. Iya. Anda sempat merasa nggak Mas? Kayaknya ada yang offset juga nih. Gitu kan. Kan banyak tuduhan dari teman-temannya Mas Johan dulu dari masyarakat sipil bahwa pemerintah dan DPR ini melucuti KPK, melemahkan KPK. Anda boleh track ya, meskipun saya di Pak Jokowi waktu itu, saya nggak setuju ada revisi undang-undang KPK. Bahkan terakhir sebelum rame-rame demo-demo itu, saya bilang bahwa kalau draftnya ini menurut saya lembaga KPK diperlemah lembaganya ya. Kenapa? Saya bisa jelaskan panjang lebar itu. Iya.
Sebagai orang dalam di dua sisi ya. Mengubah KPK menjadi ASN itu bukan hanya soal dia ASN, banyak dampaknya. Satu, dia harus patuh kepada undang-undang ASN, tadi ASN. Yang kedua, selama ini KPK itu untuk seleksi menjadi direktur itu tidak melihat Anda sudah pangkatnya udah 3P, 4 tingkat belat begitu. Tapi benar-benar dites secara terbuka pakai konsultan. Iya. Jadi orang ini layak apa enggak. Jadi bukan syaratnya itu bukan Anda sudah golongan 4A. Enggak begitu. Kalau ASN kan begitu kan. Apa sih akibatnya? Itu tadi. Orang karena di KPK itu benar-benar ya dulu ya kalau 30 berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002 itu memang semua aturan itu ada di KPK. Jadi pimpinan KPK itu representasi dari lembaga KPK. Gitu. Jadi dia boleh membuat aturan soal gaji sekarang. Dulu saya baru masuk di KPK itu gajinya belum tetap, Pak. Loh, iya, tapi tetap tinggi kan, Mas? Tapi tetap lebih tinggi dibanding rekan-rekan sejawat di kementerian KL lain, enggak? Enggak. Kan yang asumsinya kan gitu, Mas. Sekarang. Setelah ada ini. Sekarang, dulu enggak. Saya terima dari Tempo itu misalnya X gitu ya. Ya 10 lah misalnya gitu. Ya, misalnya. Ada sebenarnya. Ya udah, anggap aja 10. Ya, ini kata-kata biar BHM ini agak senang gitu loh, Mas. Enggak ada. Ya, sejahtera BHM nih kan. Masuklah KPK saya. Apakah gaji saya lebih tinggi dari Tempo waktu itu? Tidak. Masa lebih sih? rendah, serius lebih rendah. Kamu kalau saya ceritain ya, orang-orang di KPK yang zaman dulu pertama itu banyak orang-orang yang benar-benar tidak melihat KPK itu sebagai pekerjaan, sebagai bukan mata pencaharian ya. Bukan sebagai mata pencaharian. Ada direktur BUMN waktu itu, gajinya mungkin 100-200 ya, masuk KPK gajinya cuma 20. Nyungsep ya, Pak. Nyungsep. Kalau ada tuh. Ada banyak. Dan auditor BPKP itu masih. Ada Pak Waluyo itu di British Petroleum, Pak. Masuk KPK jadi deputy. Ya tanya aja gajinya berapa dulu di British yang minyak itu. Iya. Pindah. Enggak. Ya saya ingin mengatakan bahwa orang-orang seperti itu ada gitu. Orang kan mindsetnya pasti orang kerja di nyari pekerjaan itu kan yang dicari gaji gede, tunjangan, asuransi sini sana. Di KPK awal-awal tuh ada juga yang orang-orang yang tidak begitu gitu. Dan banyak itu. Banyak. Banyak itu yang saya bisa penyidik dulu gajinya nggak segede sekarang. Tapi itu kan polisi, jaksa juga kan, Mas, dan BPKP. Di awal-awal kan? Masih BPKP, itu kan. Jaksa dan polisi. Penyidik itu kebanyakan BPKP. Dulu ideal banget, Mas, menurut saya ya, di KPK itu bisa saling tidak campur aduk ya. Penyelidik BPKP, Tumas BPKP, kemudian penyidik polisi, penuntut pasti jaksa, kalau penuntut jaksa. Nah itu dulu benar-benar itu pemahaman yang diterapkan oleh 5 pimpinan yang pertama itu membuat organisasi KPK itu jadi balance gitu. Ada pengawas internal. Pengawas internal itu kayak provos lah. Itu orang swasta dulu direkturnya. Swasta itu gimana, Mas? Dari swasta, non jaksa, non polisi, non BPKP. Iya, namanya swasta kan.
Lu masa nggak paham swasta? Iya, ini diperjelas ini, Bos. Masa harus dijelasin? Iya. Karena emang Dia Jawa Timur swasta ini. Kalau Mas Evi kan Jawa Timurnya negeri kan. Iya. Mojokerto asli. Kan tuh habis rokok lu kan gara-gara ngeledekin gua. Iya. Jawa Timur swasta ini. Mas, tapi kalau kita tanya soal KPK sekarang, Anda belum tentu mau jawab kan? Saya punya prinsip ini, Pak. Ya, mantap. Saya tidak mau mengomentari di mana dulu saya pernah mengais rezeki, kira-kira gitu lah. Jangan memberakin piring di mana tidak pernah makan. Saya nggak mau. Saya selalu dimintai komentar terkait KPK. Dan yang paling baru kan lagi rame sekali ini kan, Mas. Itu selalu saya sampaikan ya kayak misalnya saya nggak percaya misalnya dulu ada Undang-Undang 19 2019 itu kemudian pimpinan KPK-nya tidak bekerja gitu ya, nggak bisa bekerja gitu. Ternyata juga ditunjukkan oleh pimpinan banyak periode, nggak hanya sekarang, itu juga ada menteri yang ditangkap, ada OTT juga, kemudian juga ada penyelidikan kasus-kasus yang besar lah. Saya kira itu. Nah, Mas, ini kita bicara di paradigma soal KPK aja, bukan soal teknis jabatannya hari ini. Misalnya kayak Bang Fahri yang paling getol dan secara eksplisit gitu mengomentari KPK dan bahkan bisa dibilang anti KPK dalam tanda kutip gitu. Dulu. Ya dulu. Nah, salah satunya itu soal OTT gitu. Nah, kan salah satu waktu Mas Johan di KPK dulu, OTT ini kan yang paling menjadi trademarknya KPK gitu. Masih ingat nggak? Jumat Keramat. Iya kan selalu ada gitu. Nah, ini kan dibilang sebagai hore-hore aja, sebagai kembang api festival aja, yang mana belum tentu akar persoalan ya indeks pemberantasan korupsi kita semakin menurun dan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi dianggap progresnya tidak signifikan dan Bang Fahri malah di posisi yang sebaliknya sama Mas Johan, bahwa dia sangat yakin bahwa undang-undang KPK yang baru ini akan menjadi sebuah orkestrasi, bahwa di dalam sistem ketatanegaraan nggak boleh ada satu lembaga yang super body gitu. KPK itu anak kandung reformasi. Kenapa KPK dibentuk? Karena waktu itu dianggap kejaksaan dan kepolisian quote-unquote mandul lah dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi. Karena itu masyarakat sepakat ya, DPR dengan Presiden dengan pemerintah untuk membentuk sebuah extraordinary body yang disebut dengan KPK. Kenapa KPK diberi kewenangan lebih? Karena yang dia kejar, yang dia tangkap adalah pelaku tindak pidana yang disebut dengan extraordinary crime. Karena itu perlu extraordinary action, perlu extraordinary body. Karena itu KPK diberi kewenangan yang lebih. Nah, sebentar Mas, extraordinary crime ini, korupsi ini masuknya lewat apa gitu dasarnya mengatakan bahwa korupsi? UNCAC masuk ya berarti ya? Apa konvensi diratifikasi PBB. Ya udah diratifikasi berarti semuanya ya. Konvensi PBB. Pemahaman global kayak gitu, Mas. Kan biasanya genosida, yang extraordinary, human rights gitu kan. Loh, korupsi udah Pak. Bahkan udah. Korupsi itu saya pernah ikut konferensi negara-negara anti korupsi ya. Ada 136 atau 137 kalau nggak salah. Di Brazil waktu itu. Itu aja, itu tahun berapa ya? 2012 ya, lupa saya. Itu aja udah nyebut korupsi itu di forum ya. Itu kejahatan kemanusiaan, Pak. Udah kayak genosida gitu loh, Mas. Tapi kita setuju nggak ini? Kita sepakat nggak? Iya. Anda semua. Sepakat. Ada kedaruratan mungkin di situ ya. Enggak, ini korupsi ini bahaya nggak? Iya. Lu bahaya, Pak. Betul. Korupsi itu merusak tatanan tidak hanya ekonomi,
sosial juga. Kalau korupsi dibiarkan ya hancur negara ini. Iya. Sudah bahkan bukan hanya extraordinary crime tapi udah kejahatan for humanity gitu Mas. Udah kayak kejahatan kemanusiaan. Istilahnya apa? Crimes against humanity. Against humanity. Kejahatan kemanusiaan. Nah, itu terus, saya dengar itu waktu 2011 lupa sih. Jadi Anda punya quote unquote sebagai apa troopsnya KPK punya kebencian yang sama terhadap crimes against humanity ini ya. Jadi Saya benci korupsi sejak dulu. Saya dilahirkan di desa, anak petani, yang berkesempatan kuliah di Jakarta, di University of Indonesia. mantap. Ya kan? Universitas Indonesia, Mas. Mantap juga sekolah lu nih Ar. Iya, sama. Ini UI semua nih Mas nih. Iya. Jadi Ada kita satu dua alumni. ada 2 Unpad yang mau katanya mau coba mengambil alih kekuasaan. Ayo lanjut Mas. Jadi gitu, apa? Saya nggak setuju kalau kemudian dulu kan ada debat. Salah satunya kan yang tadi harusnya pencegahan kok didulukan, gitu kan? Saya bilang sampai hari ini pencegahan dan penindakan itu harus dilakukan secara simultan dengan kecepatan yang sama, istilah saya itu. Iya, iya. Jadi penindakan juga pencegahan sama gitu loh. Dan itu Nggak dilakukan bisa sebenarnya. pencegahan waktu itu ya. Waktu itu ini saya ambil contoh. Ingat gak yang kasus IKTP? Ya. Ya. Ingat Oh, gak yang kasus Setnov. haji? Haji apa, Mas? Dana haji. Oh, Dana Haji. Ya, ya. Oh, ya. Itu sebelumnya. Yang Menteri Agama masuk ya? KPK itu kalau nggak salah ya. Iya. KPK waktu itu melakukan ada namanya kajian sistem birokrasi. Jadi sistem itu dikaji oleh KPK. Ada 22 langkah yang jadi hasil kajian itu kan ada rekomendasi kan yang disampaikan kepada kementerian yang dikaji itu yang diteliti kajian sistem itu. Nah, dari 21 itu tidak dilaksanakan semua. Lalu pakai tangan yang lain. Penindakan gitu loh. Jadi pencegahan dan penindakan itu setelah nangkep harus diikuti, ini menurut saya ya, harus diikuti oleh langkah-langkah pencegahan gitu loh. Perbaikan sistem gitu Mas ya. Salah satunya perbaikan sistem. Iya. Karena udah ada presiden kan. Dulu pernah ada yang satu komisi 3 waktu saya kan selalu ikut kalau rapat. Dulu Anda di sisi sebelah sana kan, seperti ya kan Mbak Penny cerita soal Pak Mahfud. Pak Mahfud, dulu Anda duduk di situ, ya kan? Dulu Mas Johan, Anda duduk di sana, iya Mas ya. Kawan-kawan banyak masih di situ ya sekarang ya. Iya dan ini KPK itu kalau orang mau korupsi ingetin dong. Kalau begitu Pak, nggak ada yang ditangkap dong. Diingetin yang banyak ya. Keterbatasan KPK yang timnya kan kecil kan. Kita depend on luas Indonesia dan coverage yang ditangani ya. Ya kalau itu nggak ada yang ketangkep Pak. Apakah itu kemudian setelah diingatkan dia nggak korupsi, kemudian korupsi turun? Ya enggak. Cari celah lagi kawan ya Mas. Bukan, yang KPK nggak tahu, ya jalan terus dong, kan nggak diingetin. Oh iya. Oh saya pikir ini nggak apa-apa, uang nggak diingetin. Kalau pemberantasan korupsi itu kita analogikan dengan main bola, pertahanan yang paling baik apa? Menyerang. Attack is good defense. Tapi kan begini Mas, banyak yang berpandangan juga bahwa kalau begitu ini menghancurkan trust kepada institusi pemerintahan sendiri, institusi negara. Legislatif ditangkap-tangkepin tiap minggu, kepala daerah ditangkap-tangkepin, trustnya jadi turun. Kenapa mungkin muncul omongan kayak tadi, ingetin dulu
apakah cara-cara informal nggak pernah dilakukan gitu? Atau mungkin seperti Pak Luhut katakan kemarin beberapa waktu lalu, OTT kau ya kan, emang kau apa kau gitu-gitulah gitu ya, kita udah tahu Pak Luhut yang rame itu waktu itu kan. Betul itu. Ini jaminan kebebasan berekspresi gitu Dasar Mas. pemikirannya bukan begitu, Pak. Coba cari di Cina. Cina itu luar biasa dulu. Penindakannya? Bukan korupsinya. Oh, korupsinya. Hong Kong 73 sebelum ada ICAC Hong Kong. Itu kawasan terkorup di Asia. Ada triad dan macam-macam. Makanya ada istilah mafia Hong Kong itu ya Mas ya. Oh, dari Itu situ luar biasa ya. itu. Iya. Karena free trade zone ya. Nonton film, ada filmnya. Iya, banyak. Ada Iya. filmnya. Iya. Lalu dibentuklah ICAC. Waktu itu kan masih sama Inggris ya. Dikirimlah polisi, salah satunya dari Inggris ya waktu itu, komisionernya. Dan itu langkah pertama yang dia lakukan apa? Apa Mas? Membersihkan polisi Hong Kong. Sapunya dulu nih. Sehingga waktu itu benar-benar perang dalam pengertian yang sebenarnya, tembak-tembakan itu dulu. Hah? Maksudnya? Tembak-tembakan antara siapa? Antara ICAC Hong Kong sama polisi. Oh, cicak buaya versi Hong Kong ini ya, Ri, ya. Kalau Cabai sini kan nggak pakai tembak-tembakan. Iya, di sini sayur aja. Jangan Mas. sampai Mas. Iya. Jangan sampai. Jangan sampai Anda menginspirasi ini, Mas. Menginspirasi Anda nih. Saya kan cerita Hong Kong. Oh, Belum Hong Kong. ini. Ya, kan Nah, inspirasi ini kan. belum selesai ya, ini ya. Coba sekarang. Nggak, ini aja. Kalau kita ngukurnya IPK, Hong Kong IPK-nya berapa? IPK itu indeks persepsi korupsi ya, jangan indeks persepsi. Kita 70-an ya kita masih stuck kan. Kalau Hong Kong berapa sekarang? Kita berapa kita? 70-an ya bukan? Loh bukan Bapak. Berapa Kita ini Berapa angkanya? 30. 30-an ya ya. Itulah bos. Mending jawab nggak tahu aja bos sama kawan ini. Lebih baik itu sih Iya. buat saya kalau wawancara sama saya. Iya, daripada kena. Sorry, bos, Mas, ya kan? sorry. Gua udah kena tadi soal bank ini bos, swasta. Lu nggak belajar swasta lu masih tanya. Ya lu nggak belajar dari gua. Swasta di pesantren juga swasta bos. Gini, Rik, KPK zaman dulu nggak pernah turun loh. Sekarang. IPK nggak pernah turun. Jadi gini, IPK itu tentu tidak hanya tergantung KPK ya. Ya. IPK itu yang disorot kan lebih banyak berkaitan dengan apa yang disebut dengan public services. Jadi disurvei lah itu bandara, kemudian bisnis, Ease of doing businessnya ini mas ya. pakai nyuap apa enggak, kira-kira begitulah. Banyak sih ada 11 atau 13 ya lupa saya. Itu dulu ya, meskipun tadi saya bilang bukan KPK yang satu-satunya kontribusi, itu nggak pernah turun Pak. Dari 20 sampai ke terakhir itu 34. Saya pas bottom line-nya. 2015 ya, 2015 34, naiknya itu 2 gitu. Mantap. Dulu ukurannya 0 sampai 10. Kemudian sekarang 0 sampai 100. Iya. Nah, Sekarang turun ya mas? turun. Dua tahun ini turun kalau nggak salah. Kenapa tuh? Dan ya itu tadi nanti nyambung ke tadi itu loh. Zaman dulu itu dengan nangkep itu ada efeknya nggak gitu kan? Tadi kan kita diskusinya ke sana. Iya. Nah, kalau kita sepakat IPK itu salah satu ukurannya, Dulu naik terus. Ada. naik terus. Coba dicek aja. Dan Hong Kong yang tadi saya cerita yang itu jauh di atas Indonesia. Dia udah di kalau grade gitu ya, misalnya 100 dia udah di grade yang top 10 lah kira-kira. Dari seluruh dunia. Setelah cicak buaya versi Hong Kong ini kan mas, pembersihan Tapi 73 gila-gilaan. itu. Artinya apa? Artinya butuh waktu yang panjang. Iya. KPK ini kan baru 2005 5 lah tadi anda bilang kan, efektif. 2005 ya, 2005 sekarang 2023. 18 tahun. 18 tahun. Masih perlu waktu, Pak. Itu aja kalau nggak diganggu kan, kadang-kadang KPK digangguin. Iya. Dan anda pernah menghadapi juga ya pas pimpinan KPK yang ditahan, ke pimpinan KPK yang Itu demo gua ikut
demo ke KPK tuh dulu tuh. Ya apa Pak Antasari? Enggak, yang Pak WW. Pak BW. Iya, Iya, entah apa ditahan. yang menggerakkan gua dulu tuh. Iya, ada ditahan versi. kami bersama Johan Budi ya gitu. Waktu mahasiswa Mas semester berapa gitu. Tapi ada juga versi Saya ada versi cerita. Pak Antasari. Iya. Saya terharu sekali, terharu sekali waktu kasus cicak buaya yang kedua, yang BWCS. Iya. Saya naik taksi, malam-malam naik taksi, rupanya pas saya turun waktu itu lewat belakang di KPK itu, taksinya tahu. Johan Budi dia tahu. Mau saya bayar, dia nggak mau dia. Pak Johan ini sumbangsi saya ke KPK. Saya nggak bisa bantu Pak. Ini salah satu. Merinding kita Pak. Serius ini merinding. Kalau waktu dulu ada di situ, merinding bener. Nggak mau dibayar serius. Itu true story nih. Itu rakyat biasa tuh Mas ya. Nah iya ini supir taksi. Ya tentu saya bayar ya. Saya paksa. Jangan dikira saya kemudian nggak bayar. Gratifikasi ya. Lu bukan gratifikasi. kan dia nyumbang ke KPK. Jangan mantap juga Pak. Makasih. Ternyata dibayar juga Pak. Bang Jo itu ini. aduh. Saya Ternyata. ternyumbang. Ingat gak yang KPK menggalang dana untuk gedung KPK? Ya. Ingat gak? Iya, untuk gedung Itu Merah Putih. tukang loper koran, jualan koran itu datang nyumbang duit recehan 500-an itu loh. Ya Allah, ini luar biasa. Dulu cintanya rakyat ke dulu cintanya masyarakat ke KPK itu luar biasa. Dulu Anda bisa simpulkan sendiri kan, tanpa dia ngomong gimana kondisi KPK sekarang. Enggak, saya mau ngomongin ini versi rakyat ini habis menyimpulkan Mas Bang Jo. ini apa? Orang saya itu mengalami 3 atau 4 kali ya upaya untuk revisi undang-undang KPK itu. Kebanyakan dari anggota DPR tuh yang pengen revisi dulu. Mental terus Pak. Karena dukungan publik masih ada demo-demo. Kalau kemana tuh inisiasi yang 2019 itu inisiasi pemerintah apa DPR Mas? Kayaknya 11-12. 50-50 ini kan. Belum di DPR ya Mas? Belum di juru bicara presiden Bos. Tapi udah Ya, udah mulai kampanye. Bukan, udah kampanye, udah enggak itu. Udah meninggalkan gelanggang. Saya gini, saya pernah ngalami juga yang revisi undang-undang KPK ketika saya jubir KPK. Yang gagal kan? Yang gagal. Nih saya mau cerita true story lagi. Gimana? Ketika DPR udah ngomong mau rapat itu, mau revisi itu, Presiden ke Amerika. Presiden SBY. Wartawan pada nanya ke saya kan, lu kok SBY Pak Jokowi? Oh, udah Jokowi. Ya kan Anda jubir ini kan lintas presiden Mas. Enggak, saya bantu jubir Pak Jokowi. Oh, jubir presiden. Ya, Pak Jokowi ke Amerika. Nah, saya ditanya wartawan gimana sikap Pak Presiden. Nah, karena saya harus menjawab, saya nggak mau Pak. Kalau saya di KPK, ini bedanya kalau saya di KPK, apa kata saya ya itulah kata pimpinan. Iya. Ngerti ya? Johan udah ngomongin. Saya duluan baru pimpinan. Johan ngomong apa nih hari ini? Baru pimpinan. Pimpinan lihat koran kan. Iya. Johan ngomong apa nih hari ini? Coba media monitoring, Johan ngomong apa hari ini ya? Gitu perintahnya kan. Nah, kalau di Pak Presiden Jokowi saya nggak berani. Jadi saya ngomong itu selalu nanya ke Pak Presiden jam 9 saya telepon Pak Presiden waktu itu udah jam 9 malam di New York. Wah, kata ajudannya Bapak udah di kamar ya. Tapi saya ini mohon izin disampaikan beliau mau apa enggak nanti apa-apa, tapi ini penting karena saya cerita lah. Udah, pun mati. Nggak lama telepon balik ajudannya. Mantap nih. Pak Johan izin Bapak berkenan bicara gitu. Akhirnya saya cerita lah. Jadi saya mau nyarankan waktu itu. Jadi gimana Pak ini? Pak Jokowi nggak setuju. Nggak sama seperti Anda sikapnya. Saya Pak jangan Pak, ini situasi bla 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 gitulah. Ya udah, oke, saya setuju. Saya nggak setuju ada revisi undang-undang KPK. Belum waktunya gitu-gitulah. Jadi saya nanti akan menyampaikan ini Pak. Oh ya, oke, nggak apa-apa dia bilang gitu. Lalu saya confess.
batal lah itu revisi undang-undang KPK. Coba dicek di googling. 2000 berapa Mas itu ya? 17 kalau nggak salah. 17 ya. Oh pasca Nah, 2019 ini ya. saya sudah ngurus Pencalekan. kampanye itu, udah jarang bergaul dengan Pak Jokowi. Iya. Tim TKN Anda kan dulu Mas sempat Mas ya? Di TKN Jokowi juga kan Mas ya? TKN, juru bicara TKN. Juru bicara TKN. Saya pekerjaannya ngomong aja, Bapak. Belasan tahun kerjaan saya ngomong. Iya. Heeh. Berarti Saya kalau udah biasa kayak lu wawancara. Iya, makanya kita pun kalau kita itu Cristiano Ronaldo itu asuransi kaki ya, kalau Jual bulu ini rahang. iya, rahang sama kerongkongan ini. Mahal tuh Mas asuransi Anda. Preminya gimana Mas? BPJS enggak kurang begitu ini kompatibel di BPJS. Faktor Iya. produksi. Bro. Mas tapi bener Mas ya. Dulu katanya semua staf sampai pimpinan KPK itu kalau kemana-mana itu diundang orang apa itu bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri, Awal-awal nggak mau ya. minta uang Terutama transport. nggak ada amplop uang Terutama narasumber. penyidik. Iya memang enggak. Saya enggak terima waktu itu. Kalau saya terima dulu, wah Pak lumayan tuh. Sehari bisa 5 kali sih. Kan modal rahang aja kan Mas. Kerongkongan dia. Tapi ada konsekuensinya bos. Ah, Ngomong itu harus hati-hati, nggak boleh. iya. Iya. Nggak gampang lagi. Ya susah Mas. Semua bisa ngomong, tapi kan nggak gampang ngejelasin. Apalagi kita salah ngomong, ini hukum bos. Berat kita. Iya. Tapi saya mau nunjuk ini kan Mas Johan ini udah Mas Johan yang baru nih sekarang. Di Komisi 3 ini duduk saya di sini sekarang. Dulu saya di sana. Mungkin itulah apa namanya metodenya ya. Ya kita masuk ke substansi. Substansi. Tapi ada satu gue mau minta Kevin coba Div tolong puterin satu pidato ya. Yang menjelaskan Johan Budi di masa sekarang lah. Coba dimunculin deh. Yang ini nih. Kiri paling kiri. Hari ini juga hadir tanpa diundang Mr. Adi Satria. Ayo Mas. Kita tidak mengundang Mas Abidin Fikri, Mbak Mita, Mas Dede, ya toh? Pak Hendi, Pak Edi Wuryanto ada semua. Oke? Enggak disuruh. Ada Pak Johan Budi. Dulu kita sangat ketakutan. Ya. Itu lucu Bang. Lucu banget. Ada Pak Johan Budi. Dulu kita sangat ketakutan. Bukan hanya takut, tapi sangat ketakutan. Sekarang Saya itu unik ya Pak. agak dekat dikit. Dibakar dulu Mas. Kalau mau. Bakarnya dulu. Jadi perjalanan karir saya itu nggak pernah terpikirkan oleh saya lah. Maksudnya saya nggak punya cita-cita yang akhirnya jalannya seperti ini. Saya mengalir aja. Saya pernah jadi wartawan, pernah ada di lembaga hukum, pernah ada di eksekutif, sekarang ada di legislatif. Dulu saya diseleksi oleh Komisi 3 meskipun akhirnya dicoret. Sekarang saya menyeleksi. Lu iya kan? Nanti kan ada pergantian Pimpinan. pimpinan KPK Desember. Oh, Mulai seleksinya kalau nggak salah Agustus kan. oh masih lama ya berarti ya? Agustus, ya bentar lagi lu. Iya Pak Firly masih ada hampir setahun. Nggak sampai. Nggak sampai. Tapi Desember baru ganti kan artinya masih masa-masa pilpresan ini lagi kenceng-kencengnya juga tuh Mas kan? Jelang Ya, pemilu. saya cuman menjelaskan bahwa saya pernah diseleksi, sekarang ikut nyeleksi gitu aja. Iya, iya. Gak usah lu panjang-panjangin. Ya. Soal pilpres. Itu kalau itu lo mau percayai ya terserah, tapi bukan gue yang ngomong. Nah, itu Johan Budi dulu tuh bos. Iya. Nih gue agak sebel sama Johan Budi itu dulu. Kalau kita nanya nih, wawancara nih di Vio buat anda juga nih tahu nih anak-anak muda nih. Dulu kalau kita nanya sama Johan Budi kita udah tahu nih intinya inilah gitu ya. Mas bukannya kayak gini mas loh.
Ya kalau kamu percaya itu kebenaran ya boleh aja tulis aja gak apa-apa. Tapi bukan gue yang ngomong ya. Ya susah juga deh. Padahal yang benar Ya itu. Loh, Ri, tiap hari dulu itu kita nongkrong Ri, di sebelah itu Ri, yang ini Girly, istilahnya Girly, Iya. pinggir kali. Sama teman-teman itu Indomie itu jam 12, jam 1 nunggu orang diperiksa itu. Hampir tiap malam dulu itu. Pulang jam 2 jam. Mas, tapi sekarang bergaul dengan orang-orang yang politik, anggota-anggota DPR yang tadi menyeleksi Anda dan mengagalkan Anda ini kan jadi pimpinan KPK juga wild card juga kan Mas dulu kan. Kalau di tenis tuh wild card lah. Apa iya inilah apa namanya orang-orang yang dulu Anda takut sama Anda gitu Mas. Gimana Mas? Ada cerita menarik ya Mas? Anda dulu menakutkan buat mereka terus sekarang menjadi bagian dari mereka. Tidak gitu. gini, apa kekagetan saya soal teknis. Ya. Saya selalu kerja itu berangkat pagi, sekalian nganter istri, kemudian itu rutinitas saya kalau kerja ya, apa nganter istri kemudian ke kantor, dan itu selalu jam 8. Ya. Udah sampai ini, bahkan waktu di istana itu bisa 7:30, jam 7 saya udah di istana. Pertama kali masuk ke DPR sekitar jam 8 gitu. Kita masuk. Biasanya kan di mana-mana kita kerja ada absen, ya kan? Saya masuk lah itu, tanya sama satpamnya, pamdalnya, ini tempat absennya di mana? Saya kira fingerprint. Lu gak ada Pak Juan kan? Lu emang ada rapat kok pagi-pagi? Saya kan nggak punya pekerjaan lain selain apa. Dan kalau di rumah itu saya nggak itu. Anak saya itu yang marah-marah itu. Ini, kerjaannya apa sih di rumah mulu? Nah gitu. Jadi Pas anggota DPR. Anggota DPR. Kalau dulu Jadi hampir dipanggil om sama anak ya Pak. dulu nggak pernah di rumah dulu. Itu apa ya rutinitas yang kemudian saya ternyata di DPR nggak perlu absen sebagai pegawai gitu ya. Tapi kalau rapat kan harus absen ya. Kalau rapat apa. Kemudian ini ada cerita juga, ini true story juga nih. Saya bawa mobil, saya kan nyetir sendiri itu. Nyetir sendiri, masuklah gedung DPR. Nah, bukan ini Ri, bukan parkir yang di bawah, yang di gedung yang depan, depan air mancur. VVIP. VVIP itu kan tempat Mbak Puan. Sekarang ini tempat ini gitu lah. Menteri ya. Kita ke situlah Parkir saat mau parkir ya. Dikejar sama pamdal. Woi. Disangkain sopir anggota DPR kan. Nggak boleh parkir situ, lari lah dia. Saya udah mundur gini kan. Waduh, kenapa nggak boleh? Teriak-teriak kenceng banget. Itu khusus anggota DPR. Itu apa? Itulah pokoknya ini kita nggak boleh. Terus saya mau pergi, ya. Terus saya mikir, loh saya kan anggota DPR. dia bilang khusus anggota DPR. Loh saya kan anggota DPR. Akhirnya saya tetap parkir situ, nyamper lah orangnya kan. Di luar apa belum nyampe ke mobil saya itu, nggak boleh parkir situ Pak. Parkirnya di sana, kan ada parkir khusus. Ya, itu tamu. Tamu itu yang Di bawah pohon ya, dekat kantin ya. Nyamper, terus kaca dibuka lah. Nyamper saya. Oh Pak Johan, mohon maaf Pak, saya tidak tahu. Siapa pergi deh. Enaknya dikenal gitu. Rupanya dia kenal saya. Iya. Akhirnya saya parkir di situ. Akhirnya cerita. Oh, jangan-jangan dia supir taksi yang waktu itu nyumbang Anda tuh kemudian bertransformasi jadi pamdal DPR. Oke.